Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kembali lagi kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan satu tema yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah menghadapi masalah dengan cara pandang firman Tuhan. Pada saat ini ada banyak orang yang stres karena begitu banyak masalah yang mereka alami. Baik itu masalah hutang, tekanan batin, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap masalah apa yang kita alami. Semua orang pernah mengalami yang namanya masalah, persoalan di dalam hidup. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, baik itu dia muda, baik itu dia tua, baik itu dia masih kecil, pasti mengalami yang namanya masalah. Tapi melalui masalah yang kita hadapi, apakah kita menyelesaikan masalah dengan cara pandang firman Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, mestinya kita berbeda dengan orang-orang yang ada di luar pengenalan akan Tuhan. Kita mempunyai cara pandang yang berbeda dengan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita belajar ada dua hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana kita memandang permasalahan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama adalah Tuhan memberikan permasalahan terjadi agar kita lebih mengenal pribadinya. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi bukan berarti masalah tersebut tidak ada tujuannya, tidak ada efeknya dalam hidup kita. Dari bagian ini kita belajar bahwa permasalahan merupakan salah satu cara untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Allah yang hidup dan begitu mempedulikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi ingat saudara, menghadapi masalah itu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, bukan menghadapi masalah dengan prinsip kita sendiri. Ya, kita menghadapi masalah dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan masalah tersebut kita dapat memiliki kesempatan bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi semakin mengenal Dia secara pribadi. Bukan hanya kita tahu tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah dengan permasalahan yang terjadi cukup hanya untuk mengenal pribadi Yesus? Ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kita. Kedua adalah masalah terjadi untuk meningkatkan kualitas iman kita. Masalah terjadi di dalam hidup kita membuktikan siapa dan apa yang kita andalkan. Kepada siapa kita berlari menemukan jalan keluar. Apakah kita justru akan mengandalkan orang lain? Apakah kita mengandalkan kakak kita, adik kita, orang tua kita, uang kita, atau pacar kita sekalipun? Atau justru kita beriman dan mencari Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita adalah kita akan menghadapi masalah persoalan dalam hidup kita, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak yang masih muda, yang masih bekerja. Ya, kita mau belajar menghadapi masalah tersebut dengan perspektif atau prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama adalah permasalahan terjadi agar kita lebih mengenal pribadinya. Yang kedua, masalah terjadi untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ya, dalam menghadapi persoalan di dalam diri kita, carilah Tuhan yang merupakan pemilik dari hidup kita. Biarlah Tuhan turut bekerja dan mengizinkan banyak hal terjadi di dalam hidup kita. Jangan menyerah jauh manapun engkau, Tuhan campur tangan di dalam hidup. Mari kita percayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah perancang terbesar dalam hidup kita. Maka Dia tahu segala sesuatu dan mampu melakukan segala apapun di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan
dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan sebab Dia yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Prinsip yang kita lakukan adalah hadapi masalah dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.